Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eva Dermanto, NIM 2014-03-0052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan etika politik. Apa itu Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etik yang merupakan kesadaran relasional akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila itu diyakini kebenarannya. Kesadaran etik juga akan lebih berkembang ketika nilai-nilai dan moral Pancasila itu di-breakdown ke dalam norma-norma yang diberlakukan di Indonesia. Pancasila bukanlah merupakan pedoman yang berlangsung bersifat normatif ataupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum meliputi norma-norma moral maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dan norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan bernegara maupun kebangsaan. Selanjutnya, apa pengertian dari etika? Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip. Etika khusus dibagi menjadi etika individu yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan suatu dalam besar bagi etika khusus. Apa pengertian dari politik? Pengertian politik berasal dari kata polis yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dan sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Untuk pelaksanaan tujuan itu diperlukan ditentukan kebijakan umum atau public policy yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distribution dari sumber-sumber yang ada. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi. Selain itu, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perorangan. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter dalam hubungan dengan etika politik berkembangan. Bagaimana awal munculnya etika politik? Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani. Pada saat struktur politik tradisional berangsur-angsur mulai rapuh sampai ambruk. Dengan runtuhnya tatanan masyarakat Athena, muncul berbagai macam pertanyaan tentang masyarakat dan negara. Seperti bagaimana seharusnya masyarakat harus ditata dan siap harus menata, apa tujuan negara, dan beragam pertanyaan. 2000 tahun kemudian, kurang lebih 500 tahun yang lalu, etika politik bertambah momentumnya. Legitimasi kekuasaan kerja dalam tatanan hierarkis kosmos tidak lagi diterima begitu saja. Legitimasi tatanan hukum
negara, dan hak raja untuk memerintah masyarakat dipertanyakan. Situasi seperti ini tampak jelas pada zaman industrialisasi yang memicu kebangkitan filsafat politik. Klaim-klaim legitimasi kekuasaan yang paling bertentangan menuntut refleksi filosofis atas prinsip dasar kehidupan politik. Etika politik lebih berperan dalam tuntutan agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip moral. Apakah yang dimaksud dengan etika politik? Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa, maupun negara. Dasar ini lebih menumbuhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk peradaban dan berbudaya. Bagaimana peran Pancasila sebagai etika politik di Indonesia? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila pertama, negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang berdasarkan kekuasaan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak. Berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan demokrasi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat Indonesia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup kesejahteraan bersama. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengertikan bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki beraneka ragam corak tidak terbentang lagi merupakan negara yang rawan konflik. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan yang dilakukan secara untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, kesimpulannya, Pancasila adalah negara yang menjadi tolak ukur pemikiran bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai yang universal dan dekriminalisasi dalam sila-silanya, yang dikembangkan dalam perkembangan dalam diri pribadi manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Di dalam tubuh Pancasila telah terukir berbagai aspek pemikiran bangsa yang mengandung asas moralitas, politik, sosial, agama, kemusyawaratan, persatuan, dan kesatuan. Seluruh aspek tersebut senafas sejiwa merupakan suatu totalitas saling hidup menjiwai, meliputi dan menjiwai satu sama lain.